Ya, ya. Mungkin mohon share screen ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya dari Departemen Farmakologi dan Terapi FKUI pada saat ini diberi kesempatan ya oleh panitia Ikafari untuk menyampaikan materi terkait obat atau herbal sebagai nefroprotektor. Tadi dari pembicara-pembicara sebelumnya sudah dibahas aspek-aspek klinis ya maupun aspek-aspek dari farmasi klinis ya, bagaimana seorang farmasis itu harus menindaklanjuti atau melakukan pencegahan terkait kejadian gagal ginjal. Nah, di sini saya akan lebih menitik beratkan pada aspek nefroprotektor. Jadi kalau kita bilang itu suatu nefroprotektor adalah suatu treatment atau farmakoterapi dengan tujuan untuk mencegah suatu kejadian gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronik. Slide berikut. Ya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan nefroprotektor ini, saya akan membagi menjadi dua aspek, yaitu nefroprotektor pada diabetes mellitus, kemudian nefroprotektor pada non-diabetes mellitus, karena diabetes mellitus ini adalah seringkali menjadi komplikasinya adalah nefropati diabetes, dan penyakit-penyakit kardiovaskular yang lain juga akan bisa dalam hal ini bila tidak ditangani dengan baik maka bisa berujung kepada gangguan fungsi ginjal. Kemudian yang ketiga adalah nefroprotektor oleh karena obat. Sebenarnya dari beberapa pembicara sebelumnya sudah banyak dibahas ya, obat-obat apa yang sering menjadi penyebab kejadian acute kidney injury ya. Dan yang terakhir adalah penggunaan herbal sebagai nefroprotektor. Dan ini mungkin banyak penelitian-penelitian ya, baik di akademisi maupun dari industri yang mencoba mencari, menggali ya herbal-herbal Indonesia yang mungkin berpotensi sebagai nefroprotektor. Ya, slide. Ya, untuk bagian pertama saya akan membahas mengenai obat khusus untuk nefroprotektor sebagai pada diabetes mellitus. Slide. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan bagaimana secara ringkas ya apa yang terjadi bila hyperglikemia atau kelebihan glukosa di dalam darah itu berlanjut. Maka di tingkat seluler itu akan terjadi berbagai mekanisme. Ada dua pathway ya, ada yang disebut sebagai aldose reductase pathway dan hexosamin pathway. Dan kemudian terjadi peningkatan di asid gliserol dan akan meningkatkan fosfokinase C. Ketiga pathway ini berujung kepada gangguan fungsi ginjal ya, yang ditandai dengan peningkatan mesangial matriks, kemudian adanya kerusakan pada podosit ya, podosit artinya struktur di tingkat seluler baik di glomerulus maupun di tubulus ya, di jaringan tubulus sendiri terjadi suatu keadaan yang disebut sebagai tubulointerstitial fibrosis, dan kemudian glomerulus sendiri kemudian terjadi sklerosis. Artinya pada keadaan hyperglycemia yang tidak terkontrol, baik glomerulus maupun tubulus itu akan menjadi terganggu, sehingga tentunya terjadi gangguan pada sisi filtrasi, dan kita tahu bahwa fungsi ekskresi obat yang terutama dalam ginjal itu akan melalui proses filtrasi, melalui proses sekresi pasif dan reabsorpsi aktif. Nah, artinya bila terjadi suatu gangguan fisiologis pada glomerulus maupun pada tubulus, maka bisa terjadi berbagai hal yang kemudian bisa berujung pada suatu penurunan fungsi ginjal. Ya, slide. Ya, tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Dr. Riri ya terkait metformin. Ya, metformin adalah suatu obat yang murah ya, dan obat yang menjadi lini pertama pada diabetes mellitus ya. Obat ini masuk di BPJS dan sudah sangat kita kenal ya. Banyak isu-isu terkait bahwa metformin yang berkepanjangan ya atau dosis tinggi atau penggunaan yang tidak sewajarnya itu menyebabkan
toksik pada nefron. Kita harus kembali melihat bahwa obat diberikan pada indikasi yang tepat, ya, itu adalah indikasi yang tepat, kemudian dosis yang adekuat, itu akan menjadi obat tersebut akan menyembuhkan. Tetapi obat bila diberikan pada indikasi yang tidak tepat, misalnya tadi ada contoh yang saya diskusi sebelumnya, metformin digunakan untuk sebagai obesitas, itu menjadi indikasi yang tidak tepat, sehingga kita tidak bisa menjelaskan secara patomekanisme atau mekanisme kerja bagaimana metformin itu bisa menyebabkan penurunan berat badan, tentunya itu tidak bisa dijelaskan, sehingga penggunaan yang berlebihan yang tidak pada tempatnya obat-obat tersebut bisa kemudian berujung kepada gangguan fungsi ginjal, karena memang metformin ini diekskresi terutama di dalam ginjal, ya, artinya pada orang-orang dengan penurunan fungsi ginjal tentu perlu dilakukan adjustment dosis, gitu. Oke, kembali lagi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus yang memang indikasi utama metformin ini adalah sebagai DM, maka metformin ini memiliki sifat nefroprotektif. Mengapa demikian? Ada tiga mekanisme yang mendasari metformin ini memiliki efek yang beneficial terhadap ginjal, yakni karena beberapa studi menyatakan bahwa metformin itu akan memperbaiki profil dari nefrin. Nefrin ini ada suatu protein yang terdapat di dalam glomerulus yang fungsinya adalah fungsi filtrasi, gitu ya. Kemudian metformin sendiri juga menurunkan stres oksidatif yang biasanya memang selalu terjadi pada kondisi hiperglikemia, ya, memperbaiki apoptosis, meningkatkan autofagi, ini suatu mekanisme fisiologis dari tubuh, ya. Autofagi itu mekanisme fisiologis dari tubuh untuk mengeliminasi sel-sel yang mati, gitu ya. Kemudian ketiga hal tersebut itu akan menyebabkan perbaikan dari ginjal, gitu ya, sehingga memperlambat progresivitas diabetes mellitus yang terjadi, yang biasanya berujung kepada gangguan fungsi ginjal. Suatu studi retrospektif, ya, pada sekian puluh ribu pasien DM itu menghasilkan data bahwa penggunaan metformin mampu menurunkan risiko gagal ginjal kronik sebesar 17% dibandingkan dengan penggunaan sulfonylurea, ya, dengan hazard ratio demikian, ya. Ya, slide. Ya, obat yang lain yang juga digunakan sebagai anti diabetes mellitus itu adalah SGL2 inhibitor. Ya, kita tahu bahwa SGL2 ini adalah suatu enzim, ya, yang terdapat di dalam tubulus, ya, yang kerjanya akan mentransport natrium itu untuk masuk ke dalam sel, ya, dan menyebabkan glukosa intraseluler itu akan meningkat. Itu adalah peran dari enzim SGL2. Nah, di sini kerja dari SGL2 inhibitor, maka dia menghambat pompa tersebut, ya, menghambat pertukaran dari natrium dan glukosa, sehingga glukosa yang tinggi di sirkulasi itu akan ditarik oleh inhibitor dari SGL2 itu masuk ke dalam lumen, ya, lumen dari tubulus yang kemudian akan diekskresi, sehingga dengan demikian kadar glukosa di dalam sirkulasi itu menurun. Nah, itu adalah kerja dia sebagai antidiabetik. Bagaimana kerja dia sebagai nefroprotektif? Ternyata diketahui bahwa NAK, jadi bagaimana proses pertukaran antara natrium, kalium, ya, kemudian glukosa tadi itu membutuhkan energi, gitu ya. Pada kasus-kasus diabetes mellitus maka terjadi aktivasi dari SGL2 tersebut. Nah, dengan kita menghambat SGL2 tersebut, sehingga penggunaan oksigen itu akan diturunkan, kebutuhan oksigen itu akan diturunkan, sehingga hipoksia yang terjadi di daerah tubulus itu akan diturunkan. Jadi ini menjadi efek benefit daripada SGL2 pada nefron. Kebutuhan oksigen di daerah tubulus, ya, jadi kondisi hipoksia yang juga terjadi di daerah tubulus itu akan diturunkan. Kira-kira demikian. Sehingga akibatnya adalah selain kondisi hipoksia diturunkan, hal-hal yang lain juga
akan diperbaiki, ya. Filtrasi GFR itu akan diperbaiki, kemudian juga mekanisme vasokonstriksi di daerah aferen glomerulus juga akan diperbaiki. Ya, slide. Ya, ini saya akan menyampaikan beberapa meta-analisis, ya, beberapa studi-studi yang menyatakan bahwa SGLT2 inhibitor itu merupakan obat yang bersifat nefroprotektif pada pasien dengan diabetes mellitus. Kalau kita lihat di sini studi-studinya cukup banyak, ya, dengan N yang cukup ribuan seperti itu, dan di sini dibuktikan bahwa kidney outcome resultnya itu diperbaiki. Dan kalau kita lihat di sini adalah number need to treat, ya. Jadi kalau dari sisi bagaimana kita menyatakan bahwa suatu obat itu memiliki efek nefroprotektif, kita harus lihat dari sisi number need to treat, ya. Jadi number need to treat itu adalah jumlah berapa pasien yang diperlukan untuk mencegah satu event, gitu, ya. Jadi dalam hal ini misalnya empagliflozin itu NNT-nya adalah 17, artinya dibutuhkan 17 pasien, ya, yang mengkonsumsi obat empagliflozin itu untuk mencegah satu kejadian CKD, kira-kira demikian, ya. Jadi makin kecil tentunya NNT tentunya makin baik, gitu, ya. Seperti itu. Jadi tidak ada sih sebenarnya cut off berapa NNT, ya. Jadi kalau untuk penyakit-penyakit kronis tentunya makin banyak N yang diperlukan. Slide. Ya, tadi Dokter Riri sudah menyatakan bahwa metformin itu memiliki juga keterbatasan, ya. Jadi pada pasien dengan DM kita tetap harus melihat bagaimana kondisi GFR-nya, ya. Pada kondisi dengan GFR kurang dari 45, maka metformin harus diturunkan, gitu, ya, di adjust dosisnya. Tadi mengapa demikian? Karena kejadian laktik asidosis, gitu, ya, itu akan meningkat dengan GFR yang turun. Laktik asidosis itu berkaitan dengan metabolisme, ya, eliminasi daripada metformin, ya. Jadi laktat asidosis itu terjadi oleh karena hasil metabolisme dari metformin ini menghasilkan suatu metabolisme yang anaerob, gitu, ya, sehingga itu akan menghasilkan asam laktat yang meningkat. Nah, itulah yang kemudian menjadi warning, ya, pada kasus-kasus di mana GFR-nya kurang dari 45, maka harus diturunkan dosisnya. Dan bila GFR-nya kurang dari 30, maka sudah harus didiscontinue, gitu, ya. Nah, demikian juga untuk SGLT2 inhibitor, ya, juga dibatasi dengan penggunaan SGLT2 inhibitor pada kasus dengan EGFR yang rendah dan pada pasien dengan dialisis, gitu, ya. Tetapi kalau GFR-nya baik, ya, artinya di atas 50, di atas 60, maka pada pasien dengan DM maka kombinasi metformin dan SGLT2 inhibitor itu menjadi first line. Dan kalau gula darahnya misalnya belum terkontrol, maka juga bisa di add on dengan tambahan obat-obat untuk mengontrol glikemianya, misalnya dengan DPP inhibitor, ya, alpha glucosidase inhibitor atau GLP-1 reseptor agonis. Slide. Ya, kemudian saya akan berlanjut kepada bagian nefroprotektor pada kasus-kasus non diabetik. Ya, kembali SGLT2 inhibitor ini juga banyak diteliti untuk mencegah kejadian CKD pada kasus-kasus non diabetik, ya. Beberapa studi yang menyatakan bahwa protektif efek dari SGLT2 ini berkaitan dengan memiliki efek terhadap kardiorenal, ya. Dia menurunkan kebutuhan oksigen, kemudian juga menurunkan ischemic reperfusion, ya, dan hal-hal terkait faktor-faktor risiko yang lain juga dihambat, gitu, ya. Ya, slide. Ya, jadi beberapa mekanisme masih banyak penelitian, ya, penelitian berkaitan mengenai berbagai mekanisme kerja. Mengapa SGLT2 inhibitor ini memiliki efek, ya, terhadap pasien-pasien yang non diabetes untuk pencegahan CKD, ya, karena secara
klinikal ya, uji klinik itu SGLT2 juga mampu menurunkan proteinuria ya, dan dia menyebabkan diuretik osmotik ya, kemudian juga memperbaiki anemia ya, menurunkan asam urat, dan juga memperbaiki cardiac function pada pasien-pasien dengan heart failure. Kita tahu bahwa sekarang SGLT2 inhibitor juga masuk ke dalam tata laksana gagal jantung ya. Dan di penelitian-penelitian di tingkat eksperimental ya, maksudnya di dalam hewan coba juga membuktikan bahwa SGLT2 inhibitor juga memiliki efek dalam proses nefroprotektifnya. Ya, slide. Ya, jadi suatu meta-analisis yang menyatakan bagaimana penggunaan SGLT2 inhibitor pada gagal jantung kronis dihasilkan bahwa SGLT2 inhibitor menurunkan risiko terjadinya acute kidney injury sebesar 28%, dan penggunaan SGLT2 tidak meningkatkan terjadinya hipotensi dan hypovolemia. Ini mungkin akan berbeda dengan misalnya pada ACE inhibitor ya. ACE inhibitor kita tahu salah satu efek sampingnya adalah bisa menyebabkan hypotension ya. Pada SGLT2 karena dia tidak bersifat vasodilating, maka efek hipotensi ini yang terjadi tidak akan terjadi. Kemudian penggunaan SGLT2 inhibitor pada pasien CKD yakni pada suatu studi DAPA CKD study yang diberikan pada 4.000 pasien dengan eGFR 25 sampai 75 itu dikatakan mengurangi kejadian gagal ginjal stadium akhir ya. Ya, slide. Ya, kemudian untuk bagaimana guideline SGLT2 inhibitor pada non diabetes, ini ada sebenarnya belum banyak guideline yang menyatakan ya, hanya saya ketemu satu guideline dari Polish Society Nephrology bahwa SGLT2 inhibitor direkomendasikan digunakan pada pasien CKD non diabetes dengan eGFR kurang dari 60 untuk mencegah dan mengurangi perburukan. Jadi kita harus pastikan bahwa eGFR-nya masih dalam kondisi atau moderate gitu ya. Oke. Dan dikontraindikasikan bila eGFR-nya kurang dari 25 ya, khusus untuk dapagliflozin, dan untuk empagliflozin bila eGFR-nya kurang dari 20. Dan kedua obat ini juga dapat digunakan pada pasien apabila sudah dilakukan hemodialisa. Ya, dan SGLT2 inhibitor ini juga disarankan digunakan sebagai terapi adjuvan pada pasien yang sudah mendapat ACE inhibitor atau ARB sebagai nefroprotektif, terutama bila pasien tersebut juga terdapat albuminuria. Ya, slide. Ya, beralih kepada ACE inhibitor, kita tahu bahwa ACE inhibitor ini sudah sejak lama dideklar ya memiliki efek renoprotektif ya. Mekanismenya juga sudah jelas bahwa ACE ini memiliki kemampuan untuk menurunkan systemic vascular resistance ya, dan dia menurunkan tekanan vaskular renal ya, sehingga dalam hal ini dia mampu meningkatkan aliran darah di renal. Artinya fungsi glomerulus ya sebagai filtrasi tentunya akan diperbaiki. Tetapi kita harus tetap perhatikan bahwa ACE itu dapat tentunya dengan dosis yang berlebihan gitu ya, atau dengan kombinasi yang tidak adekuat gitu, bisa menyebabkan AKI ya, karena ada efek hipotensi yang bisa ditimbulkan. Dan incidence ini terjadi lebih kurang 2-2,4%, dan ada beberapa faktor risiko, yakni faktor risiko misalnya usia tua, penggunaan diuretik, dan diabetes. Ya. Slide. Ya, jadi hingga saat ini baru ada 3 ACE inhibitor yang terbukti dalam RCT dapat bermanfaat dalam nefropati non diabetik, yakni benzapril, ramipril, dan lisinopril. Ya. Untuk ACE dan yang lain mungkin masih memiliki kemungkinan sebagai nefroprotektor pada pasien non DM, tetapi bukti-bukti yang ada masih belum begitu banyak ya evidence base-nya. Ya. Slide. Ya, ini adalah gambaran network meta-analisis pada ACE atau ARB ya, bagaimana dia digunakan pada pasien CKD stage 3-5 ya, bahwa outcome kejadian AKI lebih rendah pada ACE inhibitor dibandingkan dengan placebo.
kontrol CCB atau beta blocker, dan ARB memiliki kecenderungan lebih baik dibandingkan intervensi lain tetapi tidak bermakna secara signifikan. Sehingga kesimpulan dari meta-analisis ini bahwa ACE inhibitor memiliki efektivitas yang lebih baik untuk mencegah kejadian AKI pada pasien CKD stage 35. Slide. Ya, kemudian saya akan secara cepat mungkin menjelaskan tentang nephroprotective AKI akibat obat. Tadi dari Prof. Suharjono sudah, mungkin slide ini juga sudah terlihat ya, sudah disampaikan tadi bahwa berbagai obat memang dapat menyebabkan acute kidney injury dengan lokasi kerusakan yang berbeda-beda ya, baik itu di glomerulus maupun di tubulus. Mungkin yang paling sering terjadi adalah pada NSAID ya. Kenapa demikian ya? Dan laporan, karena kebetulan saya juga di divisi pharmacovigilance ya di Badan POM, itu banyak laporan, cukup banyak laporan penggunaan NSAID jangka panjang itu yang menyebabkan kejadian AKI itu karena memang karena dianggap itu apa namanya, NSAID itu obat yang over the counter, itu pasien kadang-kadang mengkonsumsi dengan suka-suka begitu ya. Jadi memang kita harus memberikan arahan ya kepada klien kita bahwa penggunaan NSAID itu hanya on demand saja gitu ya. Jadi selama dibutuhkan. Jadi kalau simptomnya sudah berkurang itu tentu harus dihentikan. Jadi tidak menggunakan NSAID secara terus-menerus tanpa panduan dari dokter gitu ya. Kita tahu bahwa NSAID ini menyebabkan apa? Karena dia menghambat prostaglandin, maka dia akan menyebabkan vasokonstriksi ya di daerah arterial afferent di ginjal. Nah, itulah yang akan berpotensi sebagai menyebabkan vasokonstriksi dan kemudian GFR bisa akan menurun mendadak. Ya. Dan obat-obat yang lain tadi sebenarnya sudah cukup banyak dijelaskan ya, misalnya antibiotik dan sebagainya. Kerusakan lebih banyak terjadi pada tubulus gitu ya. Dan umumnya biasanya akan reversible ya kalau kita ketahui sesegera mungkin ya. Slide. Ya, ini adalah mekanisme AKI dari berbagai obat ya. Ini mungkin saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut lagi ya. Jadi ini contoh-contohnya saja ya. Slide. Iya, jadi bagaimana tata laksananya tadi dari Dr. Riri juga sudah secara jelas ya menjelaskan bagaimana tata laksananya. Sebenarnya tidak ada antidotum spesifik ya untuk drug induced nephrotoxicity ya. Jadi pada prinsipnya kalau kita memang sudah melihat adanya suatu gangguan fungsi ginjal akibat obat gitu ya, jadi kita sudah yakin itu kausalitasnya itu akibat obat, maka tentunya harus dikurangi dosis atau dihentikan ya. Tentu kita harus pertimbangkan risiko dan benefit ya. Tetapi kalau mekanismenya oleh karena alergi ya, tentu itu obat tersebut harus dihentikan ya. Kemudian kita mengganti obat dengan yang kurang toksik ya, dan hal ini memang pertimbangan risk and benefit itu menjadi hal yang harus didiskusikan gitu ya. Kadang-kadang memang pasien tersebut memang perlu obat tersebut gitu ya, pada antibiotik misalnya. Tapi karena tidak ada pilihan lain, tentu kita perlu misalnya melakukan analisis yang mendalam ya, apakah kita perlu mengurangi dosis ya, atau bila ada pilihan kita cari pilihan obat-obat lain yang lebih kurang nefrotoksiknya ya. Itu mungkin juga sama kalau kita memperoleh kasus hepatotoksisitas, itu mungkin kita menjadi bingung ya, apalagi banyak obat yang menyebabkan hepatotoksisitas ya. Oke, kemudian pada obat-obat yang menyebabkan pembentukan kristal, maka pasien disarankan banyak mengkonsumsi air dan pada kasus-kasus tertentu tentunya memerlukan dialisis ya untuk mempercepat proses keluarnya obat ya. Ya, slide. Ya, di sini adalah beberapa obat spesifik ya yang berpotensi ya, saya katakan lagi berpotensi digunakan sebagai pengobatan AKI akibat obat ya. Misalnya probenecid ya, probenecid misalnya bisa digunakan ya, bikarbonat ya, sodium bikarbonat ya. Oke, ini 3 obat di atas ini sudah ada human study-nya, dan tetapi yang di bawah ini ya misalnya fosfomisin, kloroquine dan sebagainya masih terbatas pada animal study ya. Jadi tata laksana utama adalah lebih ke arah terapi suportif ya, karena studi-studi yang ada masih terbatas pada hewan coba, dengan oleh karena mekanismenya juga berbeda-beda, maka tata laksana spesifik masih jarang ya. Jadi tentunya ini menjadi topik yang menarik ya untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
Slide. 5 menit lagi, Pak. Oke, terakhir saya akan menjelaskan tentang penggunaan herbal sebagai nephroprotector, ya. Slide. Ya, jadi tentu kita banyak sekali penelitian-penelitian ya terkait dengan berbagai bahan alam, ya. Nah, tentunya bahan alam yang kita biasa teliti banyak sekali memiliki efek yang menjanjikan, ya, karena tadi saya sudah katakan bahwa patofisiologi dari kerusakan ginjal itu berkaitan dengan oksidatif stres, ya, berkaitan dengan inflamasi, ya, dan obat atau bahan alam yang tersedia sekarang ini memang menjanjikan untuk memiliki efek sebagai nephroprotektif, ya. Jadi karena mayoritas bekerja dengan mekanisme mengurangi respon inflamasi dan stres oksidatif. Ya, slide berikut. Ya, mungkin yang pertama saya bahas tentang kurkumin. Ya, ini tentu Bapak Ibu sekalian sudah sangat mengenal kurkumin, ya, bahwa dia memiliki efek antiinflamasi yang kuat, ya, dengan cara dia suatu aktivator dari NRF2, ya. Kemudian dia juga menghambat aktivasi dari MFKB yang merupakan aktivator dari inflamasi, ya, dan dia juga memiliki efek sebagai antioksidan, ya. Jadi semua apa namanya molekuler pathway ini memang juga berperan dalam kerusakan ginjal, sehingga memang sudah secara theoretically kurkumin ini mungkin akan memiliki peran dalam pencegahan CKD. Ya, slide. Ya, ini adalah meta analisis kurkumin pada pasien dengan diabetic kidney disease, ya, pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal oleh karena diabetes. Maka kalau kita lihat di sini memang sudah ada sekitar 100 atau 200, dan hasil yang parameter yang diukur biasanya parameter-parameter yang kurang spesifik, ya, biasanya hanya kreatinin atau BUN, ya, dan kita tahu bahwa banyak hal, ya, yang menyebabkan penurunan fungsi peningkatan kreatinin atau BUN, gitu, ya. Jadi memang parameter-parameter ini masih bukan parameter-parameter yang primary outcome, ya, misalnya angka mortalitas atau lama rawat inap, jadi tetap hanya pada parameter-parameter laboratorium, gitu, ya. Ya, slide. Ya, pada berbagai studi pada manusia juga memang dosisnya juga sangat bervariasi, ya, bisa 1.500, ada yang 320 mg dengan juga berbagai bentuk sediaan kurkumin, ya. Mungkin Bapak Ibu tahu bahwa kurkumin ini memiliki bioavailabilitas yang rendah, sehingga kemudian diformulasikan menjadi bentuk-bentuk lain, ya, seperti nano emulsion, ya, atau menggunakan liposom dan sebagainya, ya, untuk meningkatkan bioavailabilitas, karena memang bioavailabilitasnya rendah, sehingga perlu dosis-dosis yang besar. Nah, kita harus waspada dengan dosis-dosis besar itu tentu akan meningkatkan efek samping, gitu, ya. Oke, ya, slide. Kemudian untuk quercetin, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa quercetin ini banyak terdapat di dalam buah-buahan atau sayuran, gitu, ya. Ya, jadi kalau kita bisa anjurkan, ya, sebenarnya karena memang ini memiliki banyak manfaat, ya, quercetin ini sebagai antiinflamasi maupun sebagai antioksidan. Ya, slide. Ya, ini mekanisme quercetin sebagai nephroprotector itu banyak, ya, hipotesis yang disampaikan. Misalnya dia juga memperbaiki kontrol glikemik, ya, memperbaiki gangguan metabolisme lipid, kemudian meregulasi mediator inflamasi, ya, kemudian menurunkan fibrosis renal dan juga sebagai antioksidan. Hanya sayangnya studi-studi ini masih terbatas pada studi-studi pada hewan, ya. Ya, slide. Jadi misalnya meta-analisis yang dilakukan, ya, pada studi hewan itu menyatakan bahwa quercetin ini bermanfaat untuk memperbaiki fungsi renal, ya, dalam hal ini pada outcome serum plasma kreatinin dan juga memperbaiki kadar stres oksidatif di jaringan ginjal, ya. Slide. Nah, saya menemukan satu uji klinis quercetin, tetapi pada pasien dengan nefropati akibat kontras, ya. Kita tahu bahwa pemberian kontras juga bisa menyebabkan acute kidney injury, ya. Nah, ini di uji klinis dilakukan pada 192 pasien, ya. Ada kelompok yang mendapat quercetin, ada kelompok yang tidak mendapat quercetin sebelum dilakukan kateterisasi jantung, di mana kita tahu kateterisasi jantung itu menggunakan kontras iodine, ya.
hasilnya adalah bahwa pasien yang mendapatkan quercetin ini ada kecenderungan insidence kontras induced nefropatinya lebih rendah. Ya, slide. Kemudian untuk resveratrol, ya resveratrol ini banyak terdapat di dalam anggur ya, dalam buah-buahan ya, terutama strawberry gitu ya, ya di dalam kacang gitu ya, anggur dan strawberry ya. Slide. Ya, ini juga memiliki banyak jalur ya yang dihipotesiskan bermanfaat sebagai nefroprotektif ya, lebih kurang sama ya seperti obat yang ketiga bahan alam yang saya sebut sebelumnya. Ya, slide. Meta-analisis resveratrol pada hewan coba ya sama ya seperti hasil-hasil yang lain itu terutama terkait dengan perbaikan pada fungsi serum ya, pada menurunkan serum kreatinin dan BUN, kemudian juga menurunkan oxidative stress ya. Slide. Untuk uji klinis terkait resveratrol pada manusia itu hasilnya itu bervariasi ya pada pasien menggunakan resveratrol pada CKD. Pada pasien yang CKD pada 64 pasien dengan nefropati diabetes itu dikatakan menurunkan rasio albumin kreatinin ya, tapi tidak terdapat perbaikan yang signifikan dalam nilai eGFR ya. Dan hal yang penting adalah bahwa studi-studi ini tetap menggunakan obat standar ya. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan bahwa kurkumin misalnya atau quercetin atau resveratrol ini kalau kita berikan pada human sebisa mungkin tetap kita tambahkan sebagai obat standar. Jadi dia tidak sendiri gitu ya. Oke, ya slide. Ya, ini adalah terakhir slide saya terakhir bahwa kerusakan ginjal memiliki patogenesis yang berbeda-beda. Penggunaan obat sebagai nefroprotector harus disesuaikan dengan mekanisme kerusakan ginjal dan mekanisme kerja obat tersebut. Dan penggunaan herbal sebagai agen nefroprotektif memiliki banyak hal yang dapat dikembangkan melalui penelitian biomedik dan klinis, dan tentunya diperlukan penelitian lebih lanjut sebelum bahan-bahan alam tersebut dapat direkomendasikan sebagai agen nefroprotektif. Mungkin demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.